Suri yang mencatat apa-apa yang kuingat atau bersandar di kira-kira tahun 1906, maka para kasih peta pancing menatap di matamu. Arumalawa, Apakah kau ragu padaku? Disekolahkan di Maros. Kini aku ragu padamu. Adapun Andi Baso tersebut tidak mau tinggal di Maros. Adakah cinta yang tidak diterima bersekolah. padaku? Oleh karena itu maka saya diterima bersekolah bersama. Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Adakah cinta yang tulus kepadaku? Saya pikir ini Adakah cinta yang tak pernah berakhir, selalu untuk selamanya? Termenung di keningmu, basah di matamu. Apakah itulah caramu untuk membuktikan cintamu? Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir, selalu untuk selamanya? Sesungguhnya dirimu di hatiku dan diriku di hatimu, walau ada ragu yang membara. Adakah cinta yang tulus kepadaku? Oh, adakah cinta yang tak pernah berakhir? Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir, selalu untuk selamanya? Saya tapi kalau dipangkep setiap kampanye 5 sejak saya di KPU, sejak saya jadi sekretaris partai, sejak saya jadi juru kampanye, hampir 200 kampung, setiap kampanye, setiap pilkada saya. Jadi kalau dipangkep, alhamdulillah saya juga sudah punya nama. Bahkan banyak orang yang kenal saya tidak kenal namanya. Itu bisa disaksikan oleh Pak Yang Mulia, ya. Tahu juga saya. Ya. Nah, satu hal, saya mau cerita tentang ibu saya, dan ini pelajaran buat adik-adikku atau sepupuku atau tante-tante. Ibuku melahirkan 9 anak. Dia tidak punya pendidikan tinggi. Tadi juga ada saya dengar seperti itu. Dia bukan wanita karir. Dia dari pagi sampai malam tugasnya mengurus anak dan mengurus suami. Dan sangat telaten. Saya tidak tahu
apa nanti balasannya Tuhan kepada ibu saya, karena saya lihat pelayanannya kepada suaminya luar biasa, luar biasa. Bahkan tidak pernah saya dengar kata-kata keluar dari mulutnya, sekalipun dia mungkin kesal, capek, marah kepada bapak saya. Dan inilah mungkin tipikal wanita paling sabar di dunia, saya tahu ibu saya itu. Karena pernah satu kali saya lihat bertengkar tapi tidak pernah keluar suaranya. Dia hanya menangis. Nah ini yang kita harus pelajari, bahwa seorang ibu itu adalah surga bagi anaknya. Tapi saya lihat ibu saya menjadikan bapak saya sebagai pintu surganya. Pelayanannya kepada bapak saya luar biasa. Kami di sini sekarang ditinggal oleh mereka. Kami bersaudara 9, kakak saya di Mulyadi Nur. Sekarang ada di sini 2 kakak saya, ada Erlina Nur, ada Rahmawati Nur, dan suami mereka ini pendidik semua. Kak Tony, Insinyur Tony ini, walaupun mungkin bukan profesor, bukan doktor, tapi saya bisa andalkan dia, saya bisa bandingkan dia siapapun insinyur teknik sipil di Sulsel soal keilmuan. Bahkan hampir pernah dikirim ke Prancis. Bahkan banyak sudah terukir dia punya karya. Kalau bapak ibu lewat di Tompo Ladang, ada di sana jembatan itu, desain awalnya itu dia yang mulai dari strukturnya, mulai dari rencana anggarannya. Nah itu cuma pernah dia tertunda itu bangunan karena soal anggaran, dan di belakang Pak Tony sudah merantau dan mungkin dipanggil untuk menyesuaikan, walaupun bukan dia yang kerja tapi desain awalnya dia lah. Kak Alimin, dia juga alhamdulillah Kak Alimin sudah jadi dokter. Beda Kak Tony tidak sempat jadi dokter karena mahal dulu katanya. Umi mau kirim dia ke Perancis tapi tiba-tiba terjadi krisis moneter dan gagal lah dia. Tapi kalau soal keilmuan, karena dia pernah di ITB, kami ini Pak bersaudara tidak ada yang terlalu kaya. Tapi Kak Tony dan Kak Rahma ini dan Kak Eri, dialah yang sangat membantu keluarga dan saudara-saudara kami. Hampir semua kami ini pernah tinggal di rumah ini. Nah ini pelajaran juga bahwa kalau ada yang lebih di antara kita, saling membantulah. Jangan membiarkan saudara-saudara kita yang lemah untuk menderita tanpa kita ikut membantu. Semua kita ini dibantu oleh Kak Tony. Tinggal di rumah, karena dia yang paling sejahtera di antara kami. Kak Erlin, dan Erlin juga luar biasa. Ini pelajaran supaya kita semua saling membantu. Silaturahmi itu penting. Saudara, yang namanya tali saudara itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Ya, kita boleh baik sama orang, kita boleh berharga sama orang, tapi kalau kita sesama saudara tidak berharga, tidak ada nilainya. Maka itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kekeluargaan terus berlanjut. Kita harus selalu. Saya memang jarang Pak hadir, karena setiap saya tahu ada kegiatan, walaupun fisik saya tidak di sini, tapi hati saya di sini. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua sehat. Alhamdulillah. Itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah dan kita selanjutnya terus terpelihara sama-sama. Amin. Amin. Alhamdulillah. Besar di Lampok, yang paling saya terkesan cerita bapak saya yang punya 2 ibu. 2 ibu ini, nah ini pelajaran buat kita semua. Bagaimana hidup dengan 2 ibu itu. Walaupun kalau saya sering dengar cerita dari bapak, walaupun dia Bengkanang itu tenang, bukan ibu kandung, tapi perasaan dia sebagai anak luar biasa. Penghargaannya kepada Bengkanang luar biasa. Dan itu sampai sekarang itu cerita bapak luar biasa. Bukan ibu kandung, tapi dipelihara mungkin sama ibu. Nah, saya tidak tahu sejak umur berapa itu dia dipelihara sama. Karena perpisahan antara Haji Muhammad Nur dengan Haji Subaidah nenek saya. Kalau ini cerita luar biasa. Pelajaran luar biasa itu kalau kita jadi anak tiri. Mudah-mudahan kita tidak ada jadi anak tiri. Karena hidup dengan 2 ibu itu luar biasa. Nah, kalau adik saya tadi cerita bahwa bapak saya keras dan sedikit yang penting itulah didikan yang paling baik kita dapat. Mungkin juga Haji Muhammad Nur keras. Tapi bapak saya itu selalu menekankan silaturahmi. Makanya itu dia walaupun keras
Dia tidak pernah mau supaya kita terpisah. Dia mau supaya anak-anaknya saling membantu, bahkan dengan seluruh keluarga besar. Dan yang saya paling tahu, bapak saya itu paling senang kalau ada cara silaturahmi. Tidak pernah saya rasa dia tidak hadir dimanapun acara. Dulu saya tidak punya mobil pribadi, tapi saya punya mobil dinas. Sebelum Herat punya mobil saya itu selalu dipakai. Saya jelek-jelek begini, saya punya juga pengalaman hidup. Walaupun saya bukan pejabat, kalau dipangkep, saya sedikit ada warna. Tapi kalau mau dibandingkan sama Haji Samsu, warnanya luar biasa. Kita sebagai kemenakannya Haji Samsu, kalau mendengar namanya Haji Samsu disebut, kita bangga. Dan Om Samsu ini sangat terkenal di Sulawesi Selatan. Tidak ada yang tidak kenal Om Samsu. Mau pejabat, mau wartawan, mau apa, pasti kenal Om Samsu. Karena sejarahnya Om Samsu dia terekam bisa menciptakan 300 anak perusahaan pajak itu tersebar itu cerita. Dan ini adalah luar biasanya Om Samsu kita. Kalau ini Om, memang dari awal saya kenal seperti yang dia cerita dirinya, serba bisa dia. Serba bisa mengurus acara. Saya paling terkesan waktu beliau yang membimbing kita mengurus Porda Pangkep. Saya jadi saya pernah jabatan 3 sekretaris. Sekretaris Koni, sekretaris Porda, sekretaris Golkar. 2 periode Pak Samsudin. Saya memang tidak pernah jadi anggota DPR, tapi banyak sumbangan pemikiran saya di Pangkep yang bisa mengantar Pak Samsudin untuk menjadi bupati. Ya. Ini ada Pak